Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Agus M. Masriyadi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur-unsur berita. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi, meringkas dan menyimpulkan berita. Tujuannya, pembelajaran tentang meringkas dan menyimpulkan berita. Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan yang pertama, meringkas pokok-pokok berita yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menyimpulkan pokok-pokok berita yang dibaca dan didengar. Yang ketiga, memberi tanggapan berdasarkan berita yang dibaca dan didengar. Sebelum kalian berlatih untuk membuat ringkasan teks berita, terlebih dahulu perlu mengetahui apa itu ringkasan. Ringkasan merupakan penyajian bacaan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan, isi dan sudut pandang pengarang bacaan aslinya. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana langkah-langkah meringkas teks berita. Langkah-langkah meringkas teks berita yang pertama, mendengarkan atau membaca berita. Yang kedua, mencatat pokok-pokoknya atau adik simba. Nah, yang ketiga, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita tayang berita berikut ini. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya harus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membeludak keluar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan tayangan berita tadi, kita lanjutkan dengan membahas pokok-pokok atau unsur teks berita. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Unsur-unsur berita terdiri dari 5W 1H, yaitu what, who, when, where, why, how, atau terangkai dalam adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Dan ingat kembali materi yang lalu ya. Melalui rumus tadi, kita bisa merangkai sebuah pertanyaan. Peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi adalah padatnya Pelabuhan Merak. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Truk-truk pengangkut barang non-sembako. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 sampai 25 November. Dan bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Nah, anak-anak, setelah kita mendapatkan jawaban dari berbagai pertanyaan yang terangkai dalam adik simba tadi, maka
Jawaban-jawaban tadi bisa kita rangkai menjadi sebuah ringkasan teks seperti contoh berikut ini. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 sampai 25 November. Berikutnya, dari ringkasan tadi kita bisa menyimpulkan isi berita tadi yang didengarkan. Isi berita tadi adalah menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang. Nah, itulah kesimpulan dari isi berita yang tadi diperdengarkan pada kalian. Anak-anakku yang ganteng dan cantik, biasanya kalau kita mendengar sebuah berita atau membaca sebuah berita, maka muncul sebuah tanggapan dari diri kita. Nah, apa sih sebenarnya tanggapan itu? Tanggapan merupakan suatu reaksi seseorang berupa komentar atas suatu peristiwa atau kejadian yang dilihat, dibaca, didengar, atau dirasakan sendiri. Nah, ada beberapa jenis tanggapan. Yang pertama, tanggapan positif. Kalimat tanggapan positif merupakan kalimat tanggapan atas informasi atau peristiwa yang bersifat optimis atau mendukung informasi terkait. Yang kedua, kalimat tanggapan negatif merupakan kalimat tanggapan yang bersifat menjatuhkan karena tidak setuju dengan informasi terkait. Bagaimana cara menyampaikan tanggapan yang baik? Cara menyampaikan tanggapan yang baik yang pertama, sesuai topik pembahasan. Kedua, membuat orang lain memahami pembahasan masalah. Ketiga, murni pendapat sendiri. Keempat, kalimat yang benar, tidak ambigu. Kelima, jika yang disampaikan tanggapan negatif sebaiknya tidak dibarengi emosi. Sementara itu yang keenam, bersifat objektif. Ketujuh, tidak menjelekkan pihak lain. Dan kedelapan, dibarengi dengan fakta. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh kalimat tanggapan sebuah teks berita. Kalimat tanggapan positif, keputusan yang diambil pemerintah pastinya telah melalui pertimbangan yang matang demi negara, dan tentunya tidak akan menjadi penambahan beban hidup rakyat. Sedangkan kalimat tanggapan negatif, pemerintah tidak memikirkan kondisi rakyat saat ini. Masyarakat miskin semakin hari semakin bertambah. Jika keputusan kenaikan tarif dasar listrik ini tetap dilakukan, justru akan semakin menambah jumlah rakyat miskin di Indonesia. Baiklah anak-anak, materi pembahasan kedua kita sudah selesai melalui video daring. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberi tugas untuk kalian di buku paket halaman 12. Di situ ada tugas individu. Ada nama stasiun, nama acara, tanggal, jam siaran, isi pokok informasi dan tanggapan. Nah, kalian isi. Setelah kalian isi, kalian bisa mengirim tugas tersebut melalui WA pribadi atau grup bahasa Indonesia yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.